Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sang revolusioner sejati yang telah merobek bendera kekafiran dan juga membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Padilla. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk slide kedua. Baik, untuk latar belakang, apa itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak kegiatan yang harus dilunasi dan jatuh tempo lebih dari setahun atau setelah tanggal neraca, berbeda dengan hutang jangka pendek yang umumnya tidak dilakukan secara tertulis. Dalam hutang jangka panjang, pengikatan antara debitur dan kreditur dilakukan secara tertulis dalam dokumen induk yang disebut perjanjian kredit. Isi perjanjiannya, perjanjian kredit ini diberisikan jumlah utang yang diberikan, tingkat bunga, syarat-syarat pembayaran kembali pokok dan bunga, barang-barang yang dijadikan jaminan, ketentuan lain yang disepakati. Mengapa pemeriksaan ini penting? Pemeriksaan liabilitas jangka panjang memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal kewajiban perusahaan yang bersifat jangka panjang. Auditor perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban telah catat, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara benar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baik, untuk latar belakang, apa itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak kegiatan yang harus dilunasi dan jatuh tempo lebih dari setahun atau setelah tanggal neraca, berbeda dengan hutang jangka pendek yang umumnya tidak dilakukan secara tertulis. Dalam hutang jangka panjang, pengikatan antara debitur dan kreditur dilakukan secara tertulis dalam dokumen induk yang disebut perjanjian kredit. Isi perjanjiannya, perjanjian kredit ini diberisikan jumlah utang yang diberikan, tingkat bunga, syarat-syarat pembayaran kembali pokok dan bunga, barang-barang yang dijadikan jaminan, ketentuan lain yang disepakati. Mengapa pemeriksaan ini penting? Pemeriksaan liabilitas jangka panjang memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal kewajiban perusahaan yang bersifat jangka panjang. Auditor perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban telah catat, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara benar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Ya, baik, untuk slide selanjutnya, klasifikasi liabilitas jangka panjang menurut PSAK. Menurut PSAK, kewajiban berbunga jangka panjang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan sejak tanggal neraca apabila memenuhi ketiga syarat berikut. Syarat A, kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Syarat B, perusahaan membiayai kembali kewajibannya dengan jangka waktu yang lebih lama. Syarat C, maksud tersebut didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Ya, untuk slide berikutnya, ya baik, contoh liabilitas jangka panjang bagian 1. 1. Kredit investasi, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk pembelian aset tetap. Offshore loan diperoleh dari luar negeri dengan bunga 1-2% di atas LIBOR atau SIBOR. Perusahaan biasanya melakukan swap dengan bank mata uang untuk minimalkan risiko nilai tukar suku bunga pinjaman investasi lebih rendah dari pinjaman modal kerja karena jumlah peminjaman lebih besar, jangka waktu lebih panjang, dan bank memberikan tegangan waktu pembayaran. 2. Utang obligasi, pinjaman jangka panjang yang diperoleh perusahaan dengan menjual obligasi di dalam maupun luar negeri. Jenis-jenisnya meliputi registered bonds, coupon bearer bonds, term bonds, serial bonds, convertible bonds, secured bonds, dan
unsecured bonds atau debenture. 3. Wesel bayar. Pernyataan tertulis ada oleh debitur yang berjanji akan membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari satu tahun diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Ya, baik, untuk slide berikutnya, contoh liabilitas jangka panjang bagian 2. Yang nomor 4 itu utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau dibilang afiliasi. Utang kepada holding company atau perusahaan asosiasi ini biasanya diberikan untuk membantu perusahaan yang baru memulai dan membutuhkan pinjaman. Pinjaman bisa berbunga atau tidak berbunga, tergantung kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Ya, nomor 5, utang subordinasi. Utang pemegang saham atau induk perusahaan dengan karakteristik tanpa bunga dilunasi hanya bila perusahaan mampu melunasi utangnya, mempunyai kemungkinan untuk ditransfer sebagai setoran modal. Nah, nomor 6, bridging loan. Kredit sementara yang akan dikembalikan ketika kredit investasi yang diperlukan untuk perusahaan sudah diperoleh. Bunganya biasanya lebih tinggi dari suku bunga pasar dan bisa berubah pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk nomor 7, utang leasing. Utang yang diterima perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk sewa modal atau sewa jual yang biasanya dicicil dalam jangka panjang. Bagian yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dikelompokkan sebagai liabilitas jangka panjang sebagai liabilitas jangka pendek, sedangkan yang lebih dari 1 tahun sebagai liabilitas jangka panjang. Istilah yang digunakan dalam PSK adalah utang sewa. Ya, selanjutnya slide berikut. Ya, baik, untuk slide berikutnya, contoh liabilitas jangka panjang bagian 2. Yang nomor 4 itu utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau dibilang afiliasi. Utang kepada holding company atau perusahaan asosiasi ini biasanya diberikan untuk membantu perusahaan yang baru memulai dan membutuhkan pinjaman. Pinjaman bisa berbunga atau tidak berbunga, tergantung kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Ya, nomor 5, utang subordinasi. Utang pemegang saham atau induk perusahaan dengan karakteristik tanpa bunga dilunasi hanya bila perusahaan mampu melunasi utangnya, mempunyai kemungkinan untuk ditransfer sebagai setoran modal. Nah, nomor 6, bridging loan. Kredit sementara yang akan dikembalikan ketika kredit investasi yang diperlukan untuk perusahaan sudah diperoleh. Bunganya biasanya lebih tinggi dari suku bunga pasar dan bisa berubah pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk nomor 7, utang leasing. Utang yang diterima perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk sewa modal atau sewa jual yang biasanya dicicil dalam jangka panjang. Bagian yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dikelompokkan sebagai liabilitas jangka panjang sebagai liabilitas jangka pendek, sedangkan yang lebih dari 1 tahun sebagai liabilitas jangka panjang. Istilah yang digunakan dalam PSK adalah utang sewa. Ya, selanjutnya slide berikut. Tujuan pemeriksaan audit pengendalian internal dan pencatatan. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang mencakup 10 aspek utama. Berikut adalah tujuan 1 dan sampai nomor 5. Dan nomor 1, pengendalian internal yang baik. Ciri-ciri pengendalian yang baik: perolehan utang jangka panjang harus disetujui oleh pejabat resmi, direksi, dewan komisaris, dan RUPS dalam bentuk risalah rapat. B. Kewajiban dalam mata uang asing dilindungi oleh swap untuk menghindari kerugian akibat devaluasi. C. Perusahaan yang menjual obligasi harus menggunakan independent trustee
untuk mengelola obligasi yang beredar, pembayaran bunga, dan obligasi jatuh tempo. Untuk nomor 2, pencatatan lengkap dan otorisasi resmi. Liabilitas jangka panjang telah dicatat sepenuhnya oleh karyawan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan diotorisasi pejabat berwenang. Auditor harus yakin seluruh kewajiban sudah dicatat di neraca pertanggal neraca dan tidak ada yang belum tercatat. Misalnya, jika ada hutang leasing untuk pembelian kendaraan, harga perolehan kendaraan dan hutang leasing harus dicatat sebesar nilai tunai. 3. Liabilitas benar-benar merupakan kewajiban perusahaan. Auditor harus yakin bahwa utang jangka panjang benar-benar digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan, bukan digunakan oleh pihak lain. Contoh, PT Jaya Abadi memperoleh kredit investasi 10 miliar dari Bank ABC, namun hanya 5 juta digunakan sendiri, sisanya digunakan anak perusahaan. Nomor 4, identifikasi liabilitas dari tuntutan hukum aset jaminan. Auditor harus yakin apabila ada hutang yang berasal dari tuntutan hukum, hutang tersebut sudah dicatat dan dilaporkan di neraca. Selain itu, jika ada aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas hutang jangka panjang, sudah dicatat dan dilaporkan neraca oleh perusahaan. Nomor 5, konversi mata uang asing ke rupiah. Liabilitas jangka panjang dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan telah dikonversikan ke dalam rupiah sesuai dengan kurs rata-rata Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kurs yang dihasilkan tercermin dalam laba rugi tahun berjalan. Yang berikutnya untuk slide selanjutnya. Slide berikutnya, tujuan pemeriksaan audit beban bunga, kepatuhan, dan pengungkapan. Nomor 1, pencatatan biaya bunga terutang dan amortisasi. Biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi premi atau diskonto dicatat per tanggal laporan keuangan. Auditor harus mengecek perhitungan pembemanan bunga dan amortisasi premium atau diskon obligasi karena klien kadang lupa mencatat biaya bunga yang terhutang. Untuk nomor 2, biaya bunga benar-benar terjadi merupakan beban perusahaan. Auditor harus yakin bahwa biaya bunga yang tercantum di laporan laba rugi merupakan beban perusahaan, bukan beban perusahaan lain yang dijadikan beban perusahaan untuk tujuan tertentu. Beban bunga harus diperhitungkan dengan akurat. Nomor 3, kepatuhan terhadap syarat perjanjian kredit. Semua persyaratan perjanjian kredit telah diikuti perusahaan sehingga tidak terjadi bank default atau pelanggaran terhadap kriteria yang tercantum dalam perjanjian kredit. Jika terjadi bank default, hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nomor 4, klasifikasi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Auditor harus yakin tidak ada kesengajaan klien untuk tidak mengklasifikasi dengan tujuan agar current ratio perusahaan menjadi lebih baik. Nomor 5, pencatatan klasifikasi pengungkapan yang tepat liabilitas jangka panjang termasuk diskon, asuransi, premi, dan bunga yang masih harus dibayar dicatat dan diklasifikasikan dengan benar serta diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK etap, PSAK, IFRS. Hal-hal penting seperti tingkat bunga, jaminan kredit, dan jenis-jenis leasing harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, slide berikutnya. Auditor harus audit prosedur yang disarankan yaitu studi evaluasi pengendalian internal, mempelajari dan evaluasi pengendalian internal atas liabilitas jangka panjang menggunakan internal control questionnaires atau penjelasan naratif.
ringkasan perubahan liabilitas dapat dan dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskonto, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa, termasuk perubahan diskon dan premium dari obligasi. Berikutnya, konfirmasi kepada bank. 3. Kirim konfirmasi kepada bank mengenai plafon kredit, saldo per tanggal, laporan keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Surat konfirmasi bisa khusus untuk hutang jangka panjang atau tergabung dalam konfirmasi bank standar. Berikutnya, periksa perjanjian kredit. Minta perjanjian kredit sebagai arsip permanen. Perhatikan apakah keterangan sesuai dengan kertas kerja pemeriksaan dan buat extract atau ringkasan untuk permanen file. Berikutnya, nomor 5. Verifikasi persetujuan resmi. Periksa apakah hutang jangka panjang yang diperoleh sudah setujui direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham, yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. Berikutnya, periksa perhitungan bunga atau amortisasi. Pemeriksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon premium dari obligasi kaitkan dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan laba rugi. Diskon premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai penurunan peningkatan nilai nominal obligasi. Berikutnya, periksa perpanjangan dan pelunasan setelah tanggal neraca. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang telah diperpanjang atau dilunasi setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah utang tersebut harus klasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek atau tidak. Berikutnya, konfirmasi utang pemegang saham atau afiliasi. Jika ada utang pemegang saham, direksi atau perusahaan afiliasi, kirim konfirmasi dan periksa apakah terdapat pembayaran bunga atas pinjaman tersebut. Baik, untuk slide berikutnya. Ya, untuk kesimpulannya, slide berikutnya ini, menurut PSAK, kewajiban berbunga jangka panjang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang apabila 1. Kesepakatan awal pinjaman lebih dari 12 bulan. 2. Perusahaan membiayai kembali dengan jangka waktu lebih lama. Dan nomor 3. Didukung perjanjian resmi sebelum laporan keuangan disetujui. Contoh liabilitas jangka panjang meliputi kredit investasi, hutang obligasi, wesel bayar kurang dari 1 tahun, utang kepada pemegang saham, utang subordinasi, rigid bridging loan, dan utang leasing. Tujuannya, pemeriksaan mencakup memastikan liabilitas benar-benar kewajiban perusahaan, mengidentifikasi liabilitas dari tuntutan hukum dan aset jaminan, memastikan konversi mata uang asing, pemeriksaan beban bunga, kepatuhan perjanjian kredit, klasifikasi yang tepat, dan pengungkapan sesuai SAK. Prosedur audit terdiri dari berbagai langkah yang disesuaikan dengan kebutuhan audit. Ya, mungkin segitu saya dari hasil presentasi saya. Mohon maaf ketika saya ada kata yang kurang didengar dan juga agak sedikit salah untuk pembicaraannya, mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup dengan billahi fasabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.